Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan laporan keuangan. Ya, jadi pembahasan kita berkaitan dengan tahap laporan keuangan, yang mana ini laporan keuangan adalah salah satu laporan yang sangat begitu penting dari suatu perusahaan. Nah, biasanya yang menyusun laporan keuangan itu adalah bagian keuangan atau bagian akuntansi ya. Nah, jadi nantinya disusun oleh bidang akuntansi atau bagian keuangan, kemudian nanti hasil penyusunannya itu akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan. Baik itu pihak internal perusahaan maupun bagi pihak eksternal perusahaan. Nah, di sini nantinya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laporan keuangan, kemudian saya jelaskan seperti apa karakteristik laporan keuangan itu, kemudian bagaimana jenis-jenis laporan keuangan, dan seperti apa bentuk laporan keuangan. Baik, sahabat BMA dimanapun berada, kita coba lihat terlebih dahulu ya. Di sini ada pengertian dari laporan keuangan. Nah, dari penjelasan ini nantinya kita bisa memahami sebenarnya laporan keuangan itu apa gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya laporan keuangan itu adalah suatu laporan yang memang dirancang untuk para pembuat keputusan, baik itu di dalam maupun di luar perusahaan, yang mana berkaitan dengan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Nah, kalau kita artikan lagi menurut standar akuntansi keuangan, sebenarnya laporan keuangan itu adalah suatu laporan yang menginformasikan ya menyangkut tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang mana nanti bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, sebenarnya laporan keuangan itu adalah suatu laporan yang memang sengaja disusun ya bagi pihak-pihak perusahaan itu ya untuk untuk menginformasikan lah ya secara ekonomi seperti apa kondisi perusahaan tersebut. Nah, tapi dalam bentuk dalam bentuk angka-angka atau laporan dalam bentuk angka-angka atau nominal keuangan. Nah, akan dijelaskan nanti ketahuan tuh kinerja perusahaan itu seperti apa dari nominal-nominal yang ada atau yang tertuang di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, jadi ketika kita biasanya kalau kita ingin melakukan peminjaman kepada pihak ketiga, gitu ya, baik itu bank ataupun bagi orang lain atau perusahaan lain itu pasti nantinya akan ya mereka itu akan meminta namanya laporan keuangan perusahaan. Minimal itu 5 tahun terakhir mereka akan mengecek dan menganalisa apakah laporan keuangan kita itu mengalami keuntungan ya atau justru malah sebaliknya 5 tahun terakhir mengalami penurunan terus penurunan hingga pada akhirnya mengalami kerugian. Nah, nanti mereka bisa ngecek dari situ, mereka bisa menganalisa dari situ ya seperti apa sebenarnya kondisi keuangan perusahaan saat ini atau kondisi kinerja keuangan perusahaan saat ini. Dan mereka melihatnya ya dari laporan keuangan itu. Nah, itu adalah definisi dari laporan keuangan. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah bagaimana karakteristik laporan keuangan itu. Nah, jadi ada beberapa karakteristik yang memang perlu kita pahami terkait dengan laporan keuangan. Yang pertama, ketika kita ingin menyusun laporan keuangan itu, maka harus yang dapat dipahami. Ya, yang pertama itu laporan keuangannya harus dapat dipahami. Maksudnya, kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai. Jadi nanti kita tuh harus menyusun suatu laporan keuangan itu yang memang sesuai dengan standar ya, sesuai standar keuangan misalnya gitu, dan kemudian susunlah dengan kata-kata atau memang penyampaian yang memang mudah dapat dipahami atau dimengerti oleh siapapun yang akan menggunakan informasi laporan keuangan kita. Apakah itu bagian investor, apakah itu bagian kreditor, apakah itu dari pemerintah, atau juga bagi pihak-pihak lainnya yang memang membutuhkan atau ingin membaca laporan keuangan kita. Nah, yang kedua itu harus relevan.
informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini yang kedua. Jadi, laporan keuangan itu memang harus relevan. Kemudian andal. Andal artinya informasi memiliki kualitas andal yang dapat diartikan sebagai bebas dari laporan yang menyesatkan atau bebas dari kesalahan material. Jadi ini biasanya ya, kemudian katanya apa lagi, melainkan harus dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur atas data yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat disajikan. Nah, ini juga penting ketika kita melakukan penyusunan laporan keuangan. Ya, informasi yang kita tampilkan itu, yang kita laporkan itu harus bisa kualitasnya itu memiliki kualitas yang andal. Ya, gitu ya. Harus bisa memiliki informasi yang andal. Dan jadi jangan yang dilaporkan itu adalah laporan keuangan yang asal-asalan gitu. Terus yang data-datanya memang tidak sebenar-benarnya gitu ya kan. Makanya nanti sebelum dilaporkan kepada pihak umum ya atau dipublish ya sebelum dipublish secara umum gitu ya, itu harus dilakukan yang namanya audit terlebih dahulu biar nanti kan bisa di cross check nih, di cross check atau dilihat lah, diperiksa lah kan, apakah laporan keuangan yang sudah dilakukan atau disusun oleh pihak perusahaan tersebut sudah benar, sesuai standar, dan juga disajikan secara wajar ya, sesuai dengan standar juga gitu ya kan. Nah, kalau memang sudah, maka nanti akan ya boleh layak dipublish dan nanti juga akan lebih meyakinkan lagi para pihak-pihak yang membutuhkan pemakai informasi keuangan perusahaan kita. Nah, jadi tapi kalau misalnya ternyata nanti misalnya tim audit menemukan satu ketidakwajaran dalam laporan keuangan yang kita buat, maka itu nanti harus diperiksa dulu. Ya, jadi harus diperiksa dulu. Kalau nanti benar-benar sudah dinyatakan bagus, udah wajar, baru diinformasikan secara umum. Kemudian apa lagi? Kemudian dapat dibandingkan. Jadi laporan keuangan itu harus dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan. Ya, kemudian laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan antar perusahaan sejenis untuk mengevaluasi posisi keuangan. Untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya itu, laporan ini ya memang harus bisa dibandingkan. Jadi kita nantinya bisa membandingkan antara periode tahun 2018 dengan 2019. Dan kita kan bisa melihat bagaimana kondisinya. Apakah tahun 2018 itu apakah tahun 2019 itu kita mengalami keuntungan atau justru mengalami kerugian, misalnya seperti itu. Atau apakah tahun 2019 itu keuntungan kita meningkat dari tahun 2018 atau justru tetap gitu ya, tidak ada peningkatan. Dan atau kita membandingkan apakah dengan tahun 2018 laporan keuangan kita itu menunjukkan bahwasanya ada peningkatan laba sekian persen. Nah, itu. Jadi itu yang namanya laporan keuangan itu harus dapat dibandingkan antar periode. Nah, laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan antar perusahaan ini, ya itu sebagai evaluasi bagi kita gitu ya kan. Jadi nantinya laporan keuangan kita buat itu bisa kita bandingkan dengan laporan keuangan milik orang lain. Karena kan kalau memang perusahaan kita itu sudah resmi dan itu juga sudah laporan keuangan yang kita buat itu juga memang sudah betul-betul sudah diaudit gitu kan, sudah dikatakan wajar, maka nanti kan akan dipublish ini secara umum, dan kita juga para masyarakat atau pihak-pihak mungkin pelajar atau masyarakat atau mahasiswa yang membutuhkan data-data laporan keuangan perusahaan ini bisa menggunakannya itu, ya kan, seperti itu. Nah, makanya nanti kita bisa ngecek sendiri nih, kita mau melihat dengan perusahaan yang jenisnya sama dengan perusahaan kita itu bagaimana nih kondisi keuangannya, apakah apakah sama posisinya atau justru mereka lebih baik daripada kita. Nah, ini kalau misalnya mereka lebih baik daripada kita, maka kita seharusnya sudah bisa melakukan perencanaan-perencanaan tertentu agar melakukan suatu hal yang bisa meningkatkan ya kualitas perusahaan kita gitu kan, termasuk kualitas kinerja keuangan perusahaan kita. Nah,
itulah yang termasuk yang dimaksud namanya dapat dibandingkan antar perusahaan sejenis gitu ya. Jadi laporan keuangan itu bisa dapat dibandingkan antar perusahaan sejenis. Oke, kemudian apa lagi? Yang perlu kita ketahui itu jenis-jenis laporan keuangan. Jadi jenis-jenis laporan keuangan itu ada beberapa ya. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan posisi keuangan, dan ada laporan arus kas. Sebenarnya satu lagi ada, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini saya akan bahas 4 ini saja, ya. Karena memang yang 4 inilah yang biasanya akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan laporan keuangan. Jadi, walaupun memang bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, buku jurnal penutup, jurnal pembalik itu memang juga sangat penting, tapi itu tidak akan dipublish secara umum. Nah, walaupun itu juga penting dan bahkan itulah alur-alur yang dilakukan untuk bisa menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Tapi itu semua hanya bagian atau pihak internal perusahaan saja yang tahu. Bahkan yang tahu itu hanya cukup bagian bidang keuangan atau bagian akuntansi saja. Tapi orang-orang pihak eksternal perusahaan itu tidak akan mengetahui seperti apa pencatatannya dan selainnya dan sebagainya gitu kan. Nah, yang akan kita laporkan atau kita tunjukkan atau kita publish secara umum mau di internet kah atau di website perusahaan kita kah, itu ataupun di Bursa Efek Indonesia kah gitu ya, kalau memang perusahaan kita sudah terdaftar di sana gitu kan. Nah, itu yang kita cantumkan itu ya hanya yang seperti ini. Bagaimana laba rugi kita, bagaimana perubahan ekuitas kita, bagaimana laporan posisi keuangan kita, bagaimana laporan arus kas kita. Hanya inilah yang akan kita tampilkan di sana dan hanya inilah yang dapat dilihat oleh orang lain dan hanya keempat laporan keuangan inilah yang nantinya orang lain akan menentukan apakah mereka mau menjadi investor, apakah mereka mau berikan pinjaman, apakah masyarakat akan tertarik untuk mungkin melakukan atau perusahaan lain akan tertarik untuk melakukan yang namanya merger kah atau konsolidasi kan atau dan sebagainya macam lainnya. Dan kemudian dari laporan keuangan inilah juga nanti yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menghitung berapa sih sebenarnya pajak yang akan dibebankan kepada perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga harus kenalan dulu nih sama jenis-jenis laporan keuangan, ya kan? Tadinya kan ada 4. Nah, dan masing-masing laporan keuangan ini punya fungsinya masing-masing gitu kan. Seperti kayak laporan laba rugi. Nah, ketika seseorang membaca laporan laba rugi, ya, itu kan mereka gunakan untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami keuntungan atau kerugian dalam periode tertentu. Ya, jadi untuk melihat kondisi itu, mereka akan melihat laporan laba rugi. Jadi kalau mereka melihat ini perusahaan ini tahun ini mengalami keuntungan atau kerugian ya, nah mereka akan melihat laporan laba ruginya. Nah itu dia. Nah ketika mereka menggunakan laporan perubahan ekuitas, maka mereka akan menggunakannya untuk mengetahui apakah modal perusahaan bertambah atau berkurang dalam satu periode tertentu. Jadi kalau mau melihat ya situasi modal suatu perusahaan itu apakah bertambah atau berkurang ataukah tetap, itu mereka akan melihat yang namanya laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi mereka akan melihat mana laporan perubahan ekuitasnya, saya mau melihat bagaimana kondisi modal perusahaan ini. Nah, mereka akan ngecek dari situ. Nah, kemudian apa lagi? Ketika seseorang ingin mengetahui berapakah jumlah harta, utang, dan modal perusahaan dalam satu periode tertentu, mereka akan melihat laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Jadi gitu, mereka kalau melihat berapa sih harta sebenarnya perusahaan ini, mereka cek laporan posisi keuangan. Oh, ternyata harta perusahaan ini ada sekian. Yang terdiri dari, di situ kan ada misalnya harta lancar, harta tetap, atau harta tidak berwujud, dan lain sebagainya. Nah, mereka akan lihat di sana. Mereka akan tahu apa saja harta perusahaan ini ya. Oh, mereka lihat di situ ada harta tetapnya ini. Nah, itu dia. Ya, jadi ketika seseorang ingin mengetahui berapa jumlah harta, utang, dan modal perusahaan dalam satu periode tertentu, maka dia dapat menggunakan atau melihat yang namanya laporan posisi keuangan. Nah, kalau misalnya ya seseorang ingin mengetahui berapa pertambahan atau pengurangan kas perusahaan dalam satu periode tertentu, maka mereka akan melihat laporan arus kas.
Jadi ketika mereka ingin melihat aliran arus kas, melihat aliran kas itu kemana saja, ya kan, atau dari mana saja, itu mereka akan bisa lihat dari laporan arus kas. Dari mana saja sih kas ini bertambah gitu ya kan? Sumber kas ini dari mana saja gitu misalnya. Mereka akan melihat laporan arus kas. Kemudian kemana saja nih kas ini dipergunakan. Maka mereka akan juga melihat laporan arus kas gitu. Dan itu mereka akan mengetahuinya di sana. Ketika seseorang ingin melihat pertambahan atau pengurangan kas perusahaan dalam satu periode tertentu, maka mereka pergunakan laporan arus kas. Nah, selanjutnya, ketika mereka ingin mengetahui informasi dari masing-masing laporan keuangan ini secara detail, maka mereka akan mempergunakan yang namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi itu laporan keuangan sebenarnya ada 5, tapi di sini saya hanya jelaskan 4 yang ini ya. Nanti juga saya akan hanya menunjukkan 4 bentuk saja laporan keuangan ya nantinya, yang itu yaitu terdiri dari 4 ini. Nah, yang pasti catatan atas laporan keuangan itu digunakan untuk merinci suatu hal-hal yang penting yang ada di dalam masing-masing laporan keuangan ini. Nah, dia tuh nantinya di situ akan dijelaskan lebih detail. Misalnya kan nanti di laporan laba rugi itu ada pendapatan usaha. Nah, nanti di pendapatan usaha kemudian nominalnya. Nah, nanti kan pendapatan usaha ini kan dari mana-mana saja nih, kan nggak dikasih tahu di laporan laba rugi misalnya. Nah, kita bisa mengecek itu di bagian catatan atas laporan keuangan. Nah, misalnya lagi seperti di laporan perubahan ekuitas, di laporan posisi keuangan. Di sana ada kas gitu ya kan, atau ada persediaan di sana katakan. Nah, kita kan cuma tahu di laporan posisi keuangan itu persediaan sama nominalnya berapa. Tapi ketika kita mau mengetahui persediaan apa saja yang ada dan berapa masing-masing nominalnya, itu bisa kita cek di catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti kalau kita mau mengetahui lah secara lebih dalam dari masing-masing akun itu gitu ya kan. Kadang-kadang piutang. Piutang kan cuma kalau kita lihat di laporan posisi keuangan itu kan hanya akun piutang kemudian sama nominalnya secara akumulasi secara keseluruhan. Tapi kita nggak tahu nih piutangnya dari siapa-siapa saja gitu ya kan. Nah, untuk mengetahui piutang itu milik siapa saja, kemudian yang sudah jatuh tempo berapa banyak, yang belum jatuh tempo berapa banyak, itu bisa kita cek di catatan atas laporan keuangan. Jadi informasi-informasi secara detail yang terdapat di sini itu bisa kita cek nantinya di laporan catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi itu dia. Kemudian kalau kita sudah tahu nih jenis-jenis laporan keuangan, sekarang kita sudah paham nih ya kan, ternyata laporan baru gitu tuh melihat keuntungan atau kerugian perusahaan. Laporan perubahan ekuitas itu kita gunakan untuk mengetahui apakah modal perusahaan bertambah atau berkurang gitu kan. Kalau posisi keuangan untuk mengetahui jumlah harta, utang, dan modal perusahaan dalam satu periode tertentu. Kemudian kalau arus kas digunakan untuk mengetahui berapa pertambahan atau pengurangan kas perusahaan dalam satu periode tertentu. Jadi simpel aja. Jadi kalau kita mau memahami laporan keuangan itu sih seperti ini aja. Dan ketika nanti pihak ketiga atau seseorang yang ingin membutuhkan informasi dari laporan keuangan, informasi dari suatu perusahaan kita, mereka hanya cukup melihat keempat laporan keuangan ini saja dan catatan atas laporan keuangan ya, ditambah catatan atas laporan keuangan. Mereka cukup melihat data itu saja, mereka akan tahu bagaimana kondisi perusahaan saat ini gitu ya kan. Apakah memang dalam situasi baik atau justru tidak gitu. Nah, maka mereka nanti untuk meyakinkan lagi, mereka akan meminta itu data laporan keuangannya yang memang sudah diaudit. Nah, yang sudah diaudit oleh tim auditor. Kalau belum diaudit, mereka itu kadang-kadang kalau emang sudah perusahaan besar, mereka akan nantinya akan ragu dengan kebenarannya. Jadi mereka akan, dan pasti memang perusahaan besar itu pasti sudah melakukan yang terlebih dahulu sudah melakukan yang namanya audit dulu laporan keuangan mereka, baru mereka akan menunjukkan kepada pihak-pihak yang memang akan membutuhkan informasi keuangan tersebut. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir kita akan melihat ya seperti apa bentuk laporan keuangan. Yang pasti tadi ya seperti saya katakan,
laporan keuangan itu terdiri dari 5. Ada laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menunjukkan 3 bentuk laporan keuangan, yaitu dari perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kenapa saya pisah? Karena otomatis ini pasti akan berbeda antara laporan keuangan yang di jasa, dagang, dan manufaktur. Kenapa? Karena dari segi kegiatan atau aktivitas operasional perusahaan aja ini akan berbeda. Kalau jasa itu pasti lebih kepada pelayanan jasa, memberikan pelayanan jasa gitu kan. Dan keuntungannya juga pasti dari pendapatan jasa misalnya. Nah, kalau perusahaan dagang itu aktivitasnya itu adalah kegiatan jual beli barang. Yang tadinya dia beli kemudian dijual kembali tanpa merubah suatu bentuk barang tersebut gitu ya. Kemudian hanya mungkin menambah sedikit nominal harganya gitu. Nah, kemudian kalau perusahaan manufaktur ya di sini kegiatannya mulai dari barang mentah sampai barang setengah jadi sampai barang jadi kemudian layak dijual. Nah, itu dia kegiatannya. Nah, dari segi kegiatan saja sudah berbeda, otomatis nanti akan ada perbedaan akun-akun juga antara akun perusahaan jasa, akun perusahaan dagang, dan akun perusahaan manufaktur. Ya, jadi dari perbedaan itu juga nanti pasti tentu saja bentuk laporan keuangan yang akan diinformasikan juga akan pasti berbeda. Nah, kalau secara umumnya memang nanti tetap yang kelima ini yang akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Cuma hanya saja nanti ada memang beberapa akun-akun yang akan berbeda atau sama di masing-masing perusahaan ini. Ada yang beda, ada yang sama juga gitu. Jadi tergantung dari kegiatan operasional perusahaannya. Oke, kita coba lihat dulu bentuk yang pertama itu adalah dari perusahaan jasa. Ya, di sini kita bisa lihat bentuk perusahaan jasa itu. Nah, ini dia saya ambil perusahaan jasanya contohnya ya. Saya ambil contohnya itu ya ini dia. Ini saya ambil dari perusahaan telekomunikasi ya. Contohnya saya ambil dari sini ya untuk yang perusahaan jasa. Jadi kita bisa lihat nih, ini laporan keuangannya sudah dilakukan audit ya, sudah dilakukan audit. Oke. Ini saya sambil contoh saja ya. Ini kemudian inilah nanti ya laporan keuangannya. Nah, seperti ini kan. Ini tidak diaudit ya. Ini belum diaudit ternyata untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Belum diaudit, ini belum diaudit. Nah, jadi ini adalah laporan keuangan ya, laporan keuangannya gitu ya. Ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba ruginya, laporan perubahan ekuitasnya, laporan arus kasnya, kemudian catatan atas laporan keuangannya. Nah, kalau kita lihat lagi, nah ini dia bentuknya. Jadi kalau kita lihat catatan atas laporan keuangannya itu ini punya perusahaan telekomunikasi ya di Telkom ya. Itu dia seperti ini ya kan. Ya ada terdiri dari lancar, tidak lancar, kemudian ada liabilitas jangka pendek, ada jangka panjang, kemudian ada ekuitas ya. Jadi ini sama persis dengan yang ada di perusahaan yang kita biasanya lakukan di misalnya mungkin yang di di sekolah atau di kampus gitu kan, yang dipelajari seperti ini juga gitu kan. Nah, cuma ini kan memang lebih lebih detail lagi, lebih rapi lagi karena memang sudah termasuk kegiatan yang memang sudah besar ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai catatan atas laporan keuangan. Nanti ada kode-kode seperti ini, artinya dia akan kita bisa lihat di halaman-halaman ini gitu. Inilah kode-kodenya nanti. Jadi untuk membahas tentang kas dan setara kas ini ada di halaman ini nomor ini, dan sekian gitu. Oke. Nah, kemudian ini kan dapat diperbandingkan nih antar periode ya, yang tahun lalu dengan tahun sekarang misalnya kan 2017 dan 2018 misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan kasnya bagaimana? Nah, di sini ada penurunan kas gitu kan. Tahun lalu itu 25 juta tapi di sini mengalami penurunan sebesar jadinya 13 juta sekian. Nah, ini dia. Jadi kan
Kita lihat juga nanti kan di sini laporan keuangannya itu sama gitu kan, jumlah aset dengan jumlah ekuitas dan liabilitasnya juga sama gitu, harus sama bahkan. Kalau berbeda maka ini akan dikatakan tidak seimbang atau tidak balance kan gitu. Nah ini dia ya, ini contohnya secara bentuknya. Kemudian nanti ini ada pendapatan di sini ya, di sini ada pendapatan. Bukan penjualan ya, tapi pendapatan. Dan sama di sini akan ada catatan yang nanti bisa kita lihat pendapatan ini apa saja kan gitu. Ini kan cuma hanya secara akumulasinya seluruhnya pendapatan itu. Nah, nanti kan kalau kita mau ketahui pendapatan itu dari mana saja gitu kan, atau terdiri dari apa saja gitu. Nah, kita bisa cek nanti di catatan atas laporan keuangan. Lihat nanti ada kodenya di sini, tinggal lihat aja. Nah, tapi di sini saya tidak tunjukkan karena nanti akan panjang ya mencarinya, bakal lama. Ya pasti ini adalah salah satu contohnya ya. Dan ini juga yang memang biasanya kita lakukan kan, pendapatan, kemudian kita bikin di sini beban gitu kan. Nanti kalau sudah dihitung-hitung nanti kita akan tahu berapa sih sebenarnya perusahaan ini labanya gitu kan. Bahkan sampai ke laba per saham dasarnya juga kita bisa tahu. Ya ini yang kalau misalnya kita di perusahaan betul ya, kalau kita di sekolah atau di kampus itu masih belum mungkin sampai seperti ini cara menyusun laporan keuangannya. Tapi kalau di perusahaan ya sudah sampai seperti inilah gitu ya kan, udah sampai menyusun tahap seperti ini. Oke. Kemudian apalagi? Nah, ini laporan perubahan ekuitas ya. Ini perubahan ekuitasnya, ini modal awalnya. Kemudian ini ada penambahan setelah modal, dan ini kemudian ada dividen dan sebagainya, ada laba periode berjalan, dan sampai akhirnya nanti kita tahu berapa saldo akhir ya atau modal akhirnya ya. Kemudian apalagi? Kemudian di sini kita bisa lihat juga nih arus kasnya. Nah ini dia yang tadi aliran arus kasnya ya, aliran kasnya kemana saja dan dari mana saja. Oh ini ada penerimaan kas dari pelanggan atau operator lain gitu kan. Inilah dia yang dikatakan seperti yang tadi, terus pengurangannya kemana ya dari mana saja, kemudian digunakan kemana saja. Itu akan kita ketahui di laporan arus kas. Nah inilah laporan-laporan yang akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Dan sebagai kita mungkin sebagai seorang mahasiswa mungkin ya, seorang mahasiswa kan ketika ingin menyusun skripsi atau apapun, ya pasti membutuhkan yang namanya laporan keuangan ini ya sebagai bentuk untuk menganalisa seperti apa sih situasi perusahaan ini gitu kan, kinerja keuangan perusahaan ini seperti apa. Kita bisa menganalisanya dengan pakai rumus-rumus tertentu ya. Nah, ini dia contohnya. Ya, ini contohnya. Oke. Kemudian kalau kita mau lihat perusahaan dagang bisa. Kita bisa lihat bentuknya ya. Nah, di sini saya perusahaan dagang ambil contoh laporan keuangan milik PT AC Hardware Indonesia Tbk. Ya, terbuka. Oke, dan ini ada edan entitas anaknya juga. Tadi Telkom juga begitu, dan ini juga sama ya. Nah, di sini juga sama ya, laporannya tetap ya, laporan posisi keuangan juga, kemudian laporan rugi juga, kemudian laporan perubahan ekuitas juga, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini juga ya, seperti ini juga laporan keuangan. Jadi yang memang ini yang akan dilaporkan gitu kan, secara publish, dan ini terbuka laporannya. Karena apa? Karena memang mereka juga perusahaan yang memang terbuka kan, otomatis nanti laporan keuangannya juga akan dipublish secara umum, dan yang dilaporkan itu memang harus yang benar-benar yang wajar lah gitu kan. Jadi kalau yang ini sudah diaudit ya, ini sudah diaudit, ada diinformasikan di sini. Kalau tadi itu tidak diaudit ya, ini yang sudah diaudit. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, aset lancanya, dan di sini ada juga seperti persediaan gitu ya. Kemudian ada ya macam lah ini ya, ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Kemudian ada jadi total asetnya ini ya kan, total asetnya. Kemudian di sini ya ini liabilitasnya ya, ini kemudian ada liabilitas jangka pendek, ada jangka panjang, kemudian di sini ada ekuitasnya ya, ada ekuitasnya, kemudian nanti di sini ada jumlah total liabilitas dan ekuitas. Nah ini jumlahnya juga harus sama dengan yang di sini tadi ya kan, sama ini sama.
Nah, kemudian biasanya kalau laporan keuangan itu akan ditampilkan seperti ini dia. Seperti ini kayak disandingkan ya antara tahun yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu. Jadi sebagai bentuk perbandingan apa yang terjadi gitu kan. Kalau di sini kan kita bisa lihat tuh, kayak tahun semalam tuh utangnya sekian, tiba-tiba di sini utangnya mengalami penurunan gitu kan. Oh, berarti utangnya sudah kita terima, maksudnya sudah kita utangnya sudah kita bayarkan. Jadi artinya utang kita sudah berkurang gitu. Ya, seperti itu ya contohnya. Kemudian kalau kita lihat lagi di perusahaan dagang itu, nah ini dia. Kalau tadi di jasa kita itu ada pendapatan, di sini dia lebih kepada penjualan. Nih, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita mau tahu penjualan apa saja, itu bisa kita cek nih, ada nomornya 24 dan 31. Ini kodenya. Dan kita bisa cari nanti secara informasi detailnya itu di catatan atas laporan keuangan. Silakan cek catatan atas laporan keuangannya, ya kan? Kemudian kita nampak nanti di sana penjualan apa saja gitu kan. Nah, di sini juga nanti akan ada beban-beban, ada pendapatan juga, ya kan. Jadi ada beban pokok penjualan, ya seperti yang kita hitung-hitung lah, ya seperti yang kita hitung selama ini. Mungkin kita waktu kita dalam pendidikan gitu ya, sekolah atau dalam kuliah gitu kan. Nah, ternyata ya pada saat di lapangan juga, maksudnya lapangan kerja juga seperti itu gitu, caranya juga sama. Mungkin ada perbedaannya ya, ini mungkin secara pakai program. Kalau kita di suatu sekolah atau mungkin kuliah itu pasti pakai manual ya, secara manual. Dan ada juga belajar pakai, mungkin paling minimal pakai Excel atau Maya accounting lah ya, sama Accurate gitu ya, Jahir gitu-gitu. Nah, di sini juga kita akan ketahuan nih berapa laba perusahaannya. Lihat dah, ini sini ada labanya ya. Laba perusahaan dasarnya juga ada. Kemudian di sini ada laporan perubahan ekuitas. Di sini ada ya laporan perubahan ekuitasnya, bisa kita lihat. Nah, di sini ada saldo awal, kemudian laba periode berjalan, kemudian saldo nanti laba periode berjalan dan saldo akhirnya. Nah, seperti ini. Tapi ini tidak diaudit. Diinformasikan sama dia kalau ininya tidak diaudit. Nah, itu ya tidak diaudit. Maksudnya yang tahun 2019-nya belum diaudit, tapi yang 2018-nya sudah diaudit. Jadi diinformasikan, memang di sini harus diinformasikan apakah dia sudah diaudit atau belum. Nah, yang belum itu yang tahun 2019, sedangkan 2018-nya sudah. Karena yang 2019 baru sampai di bulan Maret. Nah, jadi ini dia baru sampai di bulan Maret. Makanya belum dilakukan audit. Yang sudah full sampai Desember itu adalah tahun 2018. Itu yang memang sudah diaudit. Nah, ini adalah laporan arus kasnya. Ya, aliran kasnya kemana saja atau dari mana saja, kita bisa lihat itu di laporan arus kas. Ya, ini dia laporan arus kasnya, dan itu tadi seperti inilah catatan atas laporan keuangan itu seperti ini ya. Ada informasi perusahaannya dulu, kemudian tadi kan ada kayak seperti penjualan dari mana saja dan sebagainya. Makanya kalau nanti di laporan keuangan di perusahaan itu tebal-tebal laporan keuangannya, semakin banyak aktivitas operasional yang dilakukan di perusahaan, maka nanti pasti akan semakin banyak yang harus dijabarkan di catatan atas laporan keuangan, dan itu juga nantinya pasti akan tebal laporan keuangannya, ya. Oke, ini adalah contoh dari perusahaan dagang. Sekarang coba kita cek perusahaan manufaktur ya. Ini dia, kita lihat saya pakai Indofood. Nah, saya contohkan ini milik perusahaan Indofood. Ya, ini saya ambilnya yang sudah dipublish ya. Jadi ini hanya sekedar informasi saja. Maksudnya secara contoh saja kita pergunakan, pengen melihat kan secara langsung gitu. Maksudnya bentuk yang senjata nyatanya di lapangan kerja itu seperti apa gitu kan. Kalau selama ini kan kita mungkin belajar hanya buat sendiri ya, kita hitung sendiri, susun sendiri. Nah, sekarang kita lihatnya ya secara real gitu, secara real itu di perusahaannya seperti apa gitu, dan ternyata inilah dianya ya. Ini kalau dia sudah diaudit maka akan ada laporan seperti itu ya, menunjukkan sudah diaudit. Nah, ini dia ini dia adalah laporan posisi keuangan ya. Dilihat, ini namanya laporan posisi keuangan. Nih,
Oke. Kemudian sama ya, asetnya lancar, ada aset lancar, kemudian ada aset tidak lancar. Kemudian juga ini ada persediaan di sini ya kan, kemudian nanti ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Nah, di sini kita bisa lihat liabilitas jangka pendeknya itu ada macam-macam ya. Ini di sini ada macam-macam ya. Kemudian nanti ada juga selain liabilitas jangka pendek, jangka panjang, kemudian ada ekuitas ya, ada ekuitas juga. Jadi ekuitasnya ini seperti ini, kemudian nanti jumlahnya harus sama, ya kan, harus sama dengan yang sebelumnya. Nah, kalau ini dia membandingkan dengan tahun 2017 dengan tahun 2018, ya ada dua nih perbandingannya yang bisa dilihat gitu kan, antara yang dahulu dengan yang sekarang gitu kan, tahun lalu mungkin dengan tahun yang terkini. Nah, kemudian apalagi di sini kita bisa lihat ya. Sebentar, ini sepertinya agak susah. Ya, ini kita bisa lihat juga nih sama ya, kalau misalnya antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang itu memang hampir sama gitu. Cuma aktivitas di dalamnya saja yang agak berbeda. Dan pastinya ini akan berkaitan dengan penjualan juga ya. Karena kan manufaktur itu nanti kalau sudah jadi barangnya kan dijual juga kembali, akan dijual juga gitu ya, bukan jual kembali. Kalau jual kembali itu kan perusahaan dagang, habis dibeli dijual lagi gitu kan. Nah, kalau ini habis dibuat ya, mau setengah jadi atau barang jadi itu dia akan dijual ke pasaran lah ya kan. Nah, di sini juga ada perhitungan pokok penjualan, dan perusahaan manufaktur itu akan menghitung namanya harga pokok produksi, dan untuk kita mengetahui harga pokok produksinya itu kita bisa ngecek nanti di dalamnya ini di catatan atas laporan keuangan juga akan dijelaskan gitu. Jadi kalau kita mau mengetahui itu ya kita bisa cek di catatan atas laporan keuangannya, tapi saya di sini tidak akan contohkan ya, tidak akan memperlihatkan contoh itu karena nanti akan mencarinya itu agak-agak lama juga maksudnya, karena kan itu lembar mencek lembarnya keberapa, ini aja halamannya 200-an. Jadi saya tidak, untuk catatan atas laporan keuangan saya tidak akan jelaskan, yang pasti ini adalah contoh ya kan, contoh-contohnya seperti ini lagi, seperti ini adalah laporan keuangan, laporan posisi keuangannya ya kan. Nah, ini agak berbeda nih, agak berbeda dengan yang sebelumnya tadi kan, tergantung jauh perusahaannya. Semakin besar kegiatan operasional perusahaannya, maka nanti akan macam-macam nih akun-akun yang akan dipergunakan gitu ya. Dan itu juga tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan gitu. Nah, kemudian kita bisa cek lagi. Ya, ini dia untuk mengenai aliran kas perusahaan bisa kita cek di sini. Ini dia aliran aliran kas perusahaan itu kita bisa lihat dari mana saja ya kan, penerimaannya, kemudian dikeluarkan untuk apa saja. Ini ada pembayaran kas kepada pemasok. Jadi kalau kita menggunakan untuk pembayaran berarti nanti kita pakai kodenya tanda kurung, artinya itu akan dikurangkan gitu kan. Kalau kita menerima, itu artinya akan menambah kas. Maka nanti kita nggak perlu pakai tanda kurung. Berarti seperti ini saja. Jadi kalau dia memang menambah kasnya, maka dia akan seperti ini. Tapi kalau kita mengurang, ya kas kita akan berkurang, maka kita bikin kode tambah pakai tanda kurungnya, ya. Nah, ini adalah contoh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur. Kalau kita lihat, sepertinya tidak jauh berbeda dengan perusahaan dagang gitu ya, hampir sama bahkan kita lihat, tapi nanti membedakannya itu di catatan atas laporan keuangan. Karena apa? Di sana akan diinformasikan secara detail yang terkait dengan ya mungkin ada apa tadi, harga pokok produksi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau di sini kan cuma hanya secara umumnya saja ya, tidak kelihatan seperti apa saja apa saja ini penjelasannya tidak kelihatan di sini. Yang pasti, ini bentuk laporan keuangannya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita pelajari di sekolah atau di kampus, ya. Jadi, seperti yang kita lakukan juga. Yang sudah kita hitung-hitung gitu ya, mulai dari jurnal umum sampai jadi laporan keuangan, itu tuh data sama saja, tidak berbeda bentuknya, ya. Yang pasti tadi sudah kita lihat perusahaan jasa seperti apa, dagang seperti apa, manufaktur seperti apa.
Nah, yang akan membedakan itu nanti dia tadi saya katakan seperti mungkin ada akun-akunnya yang berbeda, kemudian nanti ada beberapa aktivitas operasional yang dilakukan juga berbeda. Nah, nanti di laporan laba rugi ini sebelum membuat laporan laba rugi ini nanti dia akan menghitung kayak harga pokok penjualan kalau di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan manufaktur selain dia menghitung harga pokok penjualan juga menghitung namanya harga pokok produksi. Nah, nanti baru dilampirkan semua itu tadi ke dalam laporan laba rugi. Nah, itu bedanya. Di sini tidak ada menghitung harga pokok penjualan, harga pokok produksi tidak ada karena perusahaan jasa. Tapi kalau di sini iya, kita akan menghitung berapa besar harga pokok penjualan. Nah, dari sini nanti selain harga pokok penjualan yang dihitung ada harga pokok produksi lagi. Nah, itulah dia. Nah, kalau kita lihat maka yang akan komplit sekali itu adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur. Kenapa begitu komplit? Dan kadang-kadang kalau ditanya ini pasti akan banyak yang mengatakan menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur itu jauh lebih susah daripada yang kedua ini. Sebenarnya bukan susah, tapi memang karena aktivitasnya itu memang banyak, ya kan, dari beli bahan-bahannya dulu, kemudian mempergunakan bahan-bahan itu juga harus dicatat gitu kan, berapa-berapa yang harus dicatat gitu. Apalagi kalau yang diproduksi banyak jenisnya, maka itu nanti akan banyak juga yang mau dicatat gitu kan. Nah, biasanya kalau sudah perusahaan manufaktur itu tidak lagi pakai cara manual, tapi sudah pakai cara pakai program ya, pakai software gitu untuk menghitung untuk melakukan penyusunan laporan keuangannya. Karena nanti jenis-jenisnya akan banyak. Mulai dari rasa aja berbeda. Misalnya kita memproduksi minuman gitu kan, katakan minuman. Nah, minumannya ini mau pakai macam-macam rasa gitu kan, berapa rasa. Ya itu akan dipisah-pisah tuh. Bahan-bahannya digunakan untuk rasa yang A apa saja, rasa B apa saja. Itu kita kan beli bahan-bahannya pasti berbeda, kita catat. Kita mau gunakan juga akan berbeda-beda. Ukuran sekian maka digunakan bahannya sekian. Ukuran sekian maka gunakan bahan itu akan kita catat juga. Nah, kemudian nanti kalau sudah jadi gitu ya kan. Nah, itu nanti juga akan atau setengah jadi misalnya atau sudah jadi gitu. Nah, itu juga akan diperhitungkan juga, nanti akan dicatat kalau sudah jadi. Dan kemudian pas waktu mau dijual juga akan kita catat juga. Nah, itu dia. Dan memang makanya dikatakan hampir, kalau bisa dibilang, ini memang agak komplit gitu ya. Saking banyaknya aktivitas di dalamnya, maka laporan keuangannya juga akan begitu, ya kalau kelihatannya seperti agak begitu dahsyat ya untuk menyusunnya gitu ya kan. Ada juga kartu-kartu lainnya gitu ya kan, mau dia kartu kartu persediaannya, kemudian seperti kartu menghitung gaji apakah harian ya, para buruh-buruhnya gitu ya, apa dibayar harian atau bagaimana kah, mingguan kah, atau apakah itu juga ada harus kartu jam kerja namanya. Nah, itu akan dibuat juga gitu kan. Jadi itu kita akan pelajari, kalau kita kuliah itu akan dipelajari ya secara detail itu di akuntansi biaya dan juga di akuntansi manajemen. Biasanya seperti itu. Ya, baik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Tadi saya sudah jelaskan apa itu dia, laporan keuangan, kemudian seperti apa karakteristiknya, kemudian apa saja jenis-jenis laporan keuangan, dan bahkan saya juga sudah menunjukkan dan menampilkan langsung bentuk secara nyata seperti apa perusahaan dagang, seperti apa perusahaan jasa, dan seperti apa perusahaan manufaktur. Dan saya rasa sudah cukup jelas ya. Nah, untuk berkaitan dengan cara menyusunnya, bisa dicek aja di video-video saya sebelumnya ya. Di situ ada berbagai macam contoh cara menyusun laporan keuangan milik perusahaan jasa, milik perusahaan dagang, milik perusahaan manufaktur. Nanti manufaktur belum saya selesaikan ya, nanti saya akan buat lagi. Oke, baik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan yang akan saya sampaikan dan sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan lainnya terkait dengan materi akuntansi dasar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.